Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 9, subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 9. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 9 subtema 1 pada pembelajaran ke-6 halaman 37. Jika kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 38, silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Konservasi Elang di Halimun Salak. Kamu telah membaca bacaan Konservasi Elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui. Mari bersama-sama kita mencari kata-kata sulit tersebut. Berikut adalah kata-kata sulit yang kakak temukan pada bacaan Konservasi Elang di Halimun Salak. Di antaranya konservasi, artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan atau pelestarian. Kedua, populasi, artinya jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Ketiga, habitat, artinya tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Keempat, koleksi, artinya kumpulan benda atau barang yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Berikutnya, metode, artinya cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dan yang terakhir, kata sulitnya yaitu satelit, artinya satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Selanjutnya pada halaman 39 dari bacaan Konservasi Elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapilah peta pikiran berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran halaman 39. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa diantaranya perburuan, kerusakan habitat, perdagangan ilegal, dan alih fungsi hutan. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 39 bagian bawah. Apa yang kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama teman-temanmu 4-5 orang setiap kelompok. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Berikut adalah contoh usaha untuk ikut melestarikan elang Jawa. Di antaranya yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa.
2. Menjaga habitat tempat hidupnya elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. 3. Tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi seperti hobi menembak. 4. Mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian burung elang. 5. Tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. 6. Membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. 7. Mengumpulkan dana bersama teman-teman seikhlasnya. 8. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi. 9. Melaporkan kepada pihak yang terkait apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Dan 10. Merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Kemudian pada halaman 40, kakak akan memberikan contoh laporan hasil wawancara. Nama Udin. Pertanyaan yang diajukan, apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini? Dan berikut adalah hasil wawancara. Narasumber orang tua menjawab, menanami pekarangan dengan berbagai tanaman. Ketua RT menjawab pencegahan pencemaran lingkungan. Ketua RW menjawab melarang perburuan tanaman langka. Tetangga menjawab melarang perdagangan hewan langka. Teman sekelas reboisasi atau penghijauan. Anak tetangga menjawab tebang pilih tanam. Bapak guru menjawab melarang perburuan hewan yang dilindungi. Ibu guru menjawab penanaman hutan bakau di pesisir pantai. Paman menjawab tidak membuang sampah di sungai. Dan bibi memberikan jawaban membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 44. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Selanjutnya, bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Berikut adalah kewajiban manusia terhadap hutan. Di antaranya 1. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. 2. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. 3. Tidak membuang sampah di hutan. 4. Tidak membakar hutan demi tujuan apapun termasuk alih fungsi lahan. 4. Tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan sehingga cenderung merusak. Dan 5. Melaporkan jika melihat perbuatan melawan hukum atas sumber daya hutan, misalnya penebangan liar dan lain-lainnya. Kemudian pada halaman 45, kewajiban manusia terhadap sungai diantaranya 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. 3. Menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. 4. Membersihkan sampah yang ada di sungai. 5. Tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai dan lain-lainnya. Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah diantaranya 1. Tidak melakukan perburuan. 2. Menjaga habitat hewan langka yang terancam punah. 3. Tidak memperjualbelikan hewan langka. 4. Mendukung adanya suaka marga satwa. 5. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya perdagangan hewan yang terancam punah dan lain-lain. Berikutnya pada halaman 46, kewajiban manusia terhadap pohon diantaranya
1. Menanam pohon di sekitar pekarangan. 2. Merawat pohon dengan baik. 3. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. 4. Menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih. 5. Tidak boleh merusak membakar hutan yang terdapat banyak pohon. Dan pada Ayo Renungkan halaman 46 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Jawab, hari ini saya telah belajar tentang perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawab, manfaat pembelajaran hari ini adalah saya mengetahui hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. 3. Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawab, hari ini saya telah belajar keterampilan berwawancara. 4. Apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawab, setelah pembelajaran kali ini saya ingin melaksanakan kewajiban dan hakku terhadap lingkungan dengan lebih baik. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.